A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur Fauzi MPD selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan presentasi proposal skripsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lulu Latifah dengan NIM 202220052 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Audiovisual untuk Penguasaan Mufrodat dalam Pembelajaran Bahasa Arab kelas 7 di MTS Miftahul Ulum Keradinan. Adapun poin penting yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua yaitu kajian pustaka, dan yang kemudian adalah metodologi penelitian. Baiklah, langsung saja. Penelitian kali ini dilatar belakangi oleh pentingnya penguasaan mufrodat dalam pembelajaran bahasa Arab, di mana mufrodat merupakan dasar untuk pengembangan keterampilan seperti keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Namun pada kenyataannya masih banyak siswa yang memiliki penguasaan kosakata bahasa Arab yang sangat minim sehingga mereka mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Kesulitan ini dapat disebabkan karena masalah latar belakang siswa yang sebelumnya mereka tidak pernah mengenal atau belajar bahasa Arab. Mungkin karena berasal dari sekolah yang tidak berbasis agama. Dapat juga disebabkan karena metode dan media yang digunakan guru dalam proses pembelajaran cenderung monoton dan kurang variatif, di mana hal tersebut dapat mengurangi motivasi belajar siswa dalam belajar bahasa Arab. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, peneliti akan menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif, yaitu menggunakan media audiovisual sebagai solusi untuk masalah tersebut, yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa sehingga penguasaan mufrodat dapat lebih meningkat. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana penguasaan mufrodat siswa kelas 7 MTS Miftahul Ulum. Yang kedua, bagaimana penggunaan media audiovisual dalam meningkatkan penguasaan mufrodat siswa kelas 7 MTS Miftahul Ulum, dan apakah penggunaan media audiovisual efektif dalam meningkatkan penguasaan mufrodat siswa kelas 7 di MTS Miftahul Ulum. Kemudian poin selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama adalah media pembelajaran. Menurut Rossi dan Bradley dalam Wina Sanjaya 2008, media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Tovana 2018 berpendapat bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik untuk belajar. Kemudian beberapa indikator media pembelajaran. Yang pertama yaitu relevansi media pembelajaran dengan bahan ajar dan tujuan pembelajaran, kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran, kemudahan penggunaan media pembelajaran bagi guru dan siswa, ketersediaan media pembelajaran, dan kebermanfaatan penggunaan media pembelajaran yang dirasakan oleh siswa. Sedangkan media audiovisual adalah media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman, meliputi media yang dapat dilihat dan didengar. Pendapat lain mengemukakan bahwa media audiovisual adalah cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Kemudian Jamarah menjelaskan bahwa media audiovisual terbagi menjadi 4, yaitu audiovisual diam, audiovisual gerak, audiovisual murni, dan audiovisual tidak murni. Selanjutnya yaitu penguasaan mufrodat bahasa Arab.
Yang dimaksud penguasaan mufradat bahasa Arab adalah penguasaan satuan atau unit bahasa yang tersusun secara horizontal yang berfungsi sebagai pembentuk kalimat dalam bahasa Arab. Penguasaan mufradat merupakan komponen dasar yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Semakin baik penguasaan mufradat siswa, maka semakin baik pula kemampuan bahasa Arab mereka. Sebaliknya, jika pembendaharaan mufradat terbatas, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini, yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Audiovisual dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada tahun 2023 yang menghasilkan bahwa audiovisual dalam pembelajaran bahasa Arab pembelajaran agama Islam secara signifikan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nadia Widyastuti dan Nurul Saadah dengan judul Penerapan Media Audiovisual dalam Pembelajaran Bahasa Inggris kelas 7 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Aceh pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa media audiovisual berdampak pada hasil nilai belajar yang semakin membaik sebelum dan sesudah menggunakan audiovisual. Kerangka pikir dalam penelitian ini, media audiovisual dianggap efektif untuk meningkatkan penguasaan mufradat karena untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan yang lebih menarik dan interaktif. Media audiovisual yang memadukan unsur suara dan gambar dianggap mampu membantu siswa lebih mudah memahami dan meningkatkan mufradat. Media ini juga membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan sehingga siswa lebih termotivasi. Dengan demikian, penggunaan media audiovisual diharapkan dapat meningkatkan penguasaan mufradat bahasa Arab siswa secara efektif. Dari pernyataan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah H0 tidak terdapat efektivitas penerapan media audiovisual untuk penguasaan mufradat, dan HA terdapat efektivitas penerapan media audiovisual untuk penguasaan mufradat. Poin terakhir pada presentasi kali ini yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis eksperimen, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif karena pengumpulan datanya menggunakan instrumen analisis data bersifat kuantitatif dan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini akan dilakukan di Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum Kradinan Delopo yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober sampai tanggal 14 Oktober tahun 2025. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 di MTS Miftahul Ulum Kradinan yang berjumlah 30 siswa. Karena populasinya kurang dari 100, maka sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 MTS Miftahul Ulum Kradinan yang berjumlah 30 peserta didik yang diambil dari seluruh total populasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama teknik tes yang mana dilakukan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Instrumennya menggunakan lembar tes hasil belajar. Yang kedua yaitu teknik observasi untuk mengamati penggunaan media audiovisual pada saat pembelajaran berlangsung dan juga dokumentasi. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji validitas dengan rumus korelasi produk teman dan uji reliabilitas yang menggunakan rumus Cronbach-Alpha. Dalam penghitungannya, peneliti menggunakan bantuan perangkat yaitu SPSS. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji validitas yang mana menggunakan rumus korelasi produk momen dan uji reliabilitas yang menggunakan rumus Cronbach-Alpha. Dalam penghitungannya, peneliti menggunakan bantuan perangkat yaitu SPSS. Kemudian yang terakhir dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan uji hipotesis dengan metode paired sample t-test dengan melakukan uji normalitas menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas terlebih dahulu. Dalam proses penghitungannya, peneliti juga menggunakan perangkat bantuan berupa SPSS. Mungkin cukup sekian presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.